kemarin, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker di Jakarta Selatan pada Selasa 20 Mei. Kabar penggeledahan ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Nah, terkait dengan penggeledahan tersebut, penyidik dikawal oleh sejumlah polisi bersenjata dan penggeledahan berlangsung hingga pukul 4 sore. Ini menurut Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto, penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di Kemenaker. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik KPK terlihat membawa atau menenteng sejumlah tas ransel berwarna hitam dan abu-abu dan langsung masuk ke dalam mobil selesai penggeledahan. Sejauh ini KPK menyatakan bahwa mereka sudah menetapkan 7 tersangka, namun KPK belum menjelaskan secara detail identitas dari para tersangka tersebut. Dari Kemenaker sendiri menyatakan bahwa mereka akan kooperatif terkait dengan proses hukum yang berlaku dan dikatakan bahwa kasus yang ditangani oleh KPK adalah kasus yang berlangsung pada tahun 2019. Nah, KPK juga telah melakukan proses penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat yang masuk pada Juli 2024. Nah, Kemenaker juga menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan juga menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Hartismita, NDH 19, Jabatan Perawat Terampil di Unit Kerja Puskesmas Butang Baru. Di sini saya sebagai moderator kelompok untuk membahas tentang isu korupsi dan suap dalam manajemen ASN. Sebelumnya, saya akan mempersilakan para narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada narasumber kami persilakan. Halo, perkenalkan nama saya Fazila Sepnami Hidayati, NDH 29, Unit Kerja Puskesmas Air Hitam dengan jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil. Halo, kenalkan nama saya Iis Marianis AMDK, NDH 24. Jabatan saya Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil. Unit kerja saya di Puskesmas Pekan Gedang, Kecamatan Batang Asai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resi Meditya, jabatan saya Perekam Medis Terampil, unit kerja saya di Puskesmas Limbur Tembesi. Salam kenal semua. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang isu yang sangat penting dan sensitif, yaitu tentang korupsi dan suap di manajemen ASN. 3 bulan yang lalu, KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan dan menetapkan 7 orang ASN tersangka kasus suap. Dari data KPK, ditemukan bahwa suap terkait pengurusan izin TKA yang melibatkan pejabat dan pihak swasta. Faktanya, ASN wajib menjunjung integritas, akuntabilitas, dan bebas dari KKN. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Kasus ini adalah menurunkan kepercayaan publik terhadap ASN, khususnya dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan perizinan dan investasi. Saya ingin bertanya nih kepada narasumber kita, bagaimana praktik ini mempengaruhi integritas birokrasi dan apa upaya yang perlu dilakukan untuk mencegahnya? Kami ingin mendengar jawaban dari narasumber pertama kita. Kepada Ibu Fazila kami persilakan. Menurut saya, korupsi dalam ASN sering terjadi karena lemahnya sistem pengawasan internal serta budaya permisif di lingkungan birokrasi. Banyak pejabat atau pegawai yang merasa biasa saja menerima hadiah atau imbalan. Padahal itu masuk dalam kategori gratifikasi.
Baiklah, terima kasih Ibu Fazila atas jawabannya. Selanjutnya saya akan mendengar jawaban dari Ibu Iis Marianis. Kepada Ibu kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab. Menurut sisi manajemen ASN, ada peran penting dalam membentukkan sistem kepegawaian yang bersih. Misalnya, proses promosi jabatan harus benar-benar berbasis kinerja dan kompetensi, bukan karena uang pelicin atau koneksi. Dan juga, sistem merit harus ditegakkan agar rekrutmen, promosi, dan mutasi jabatan tidak bergantung pada kedekatan atau kepentingan pribadi, tetapi kinerja dan profesionalismenya. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, kita akan mendengar jawaban dari narasumber berikutnya, yaitu Ibu Resi. Kepada Ibu kami persilakan. Kalau dari saya, upaya pencegahannya itu dapat dilakukan dengan digitalisasi untuk mengurangi celah-celah terjadinya transaksi gelap. Seperti saat ini sudah ada e-kinerja untuk mengevaluasi kinerja pegawai dan juga sudah ada e-LHKPN untuk membantu memantau harta kekayaan ASN secara lebih akurat. Maka dari itu saya juga menyoroti pentingnya sistem e-government yang transparan. Baiklah, kali ini poin yang sangat penting. Lalu menurut narasumber, apa langkah nyata yang harus segera diambil untuk mencegah praktik korupsi dan suap dalam manajemen ASN? Kita akan mendengar jawaban dari narasumber kita, Ibu Fazila. Kepada Ibu kami persilakan. Langkah pertama yang sangat mendesak adalah peningkatan pemahaman tentang apa itu gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan. Banyak ASN belum sepenuhnya memahami batasan ini. Pendidikan etika harus menjadi bagian wajib dalam pelatihan ASN, mulai dari CPNS hingga pejabat tinggi. Baiklah, kita akan mendengar jawaban berikutnya dari Ibu Iis Marianis. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Saya ambil dari digitalisasi sistem dan prosedur di mana semua proses birokrasi yang rawan penyimpangan perlu didigitalisasi. Misalnya, sistem rekrutmen, mutasi, dan promosi jabatan harus dilakukan secara terbuka melalui platform digital. Sistem seperti kinerja dan e-LHKPN juga harus dimanfaatkan secara maksimal dan diaudit secara berkala. Selanjutnya kepada narasumber yang ketiga, Ibu Resi, kami persilakan. Menurut saya, langkah yang harus segera diambil adalah dengan melakukan audit internal keuangan dan juga operasional secara berkala dan independen. Karena dengan adanya audit yang rutin dan mendadak, dapat mengurangi peluang terjadinya penyimpangan anggaran dan juga penerimaan gratifikasi dan suap. Baiklah, kesimpulan dari diskusi kita hari ini yaitu yang pertama, peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang korupsi, gratifikasi, dan suap kepada seluruh ASN. Yang kedua, penguatan sistem pengawasan internal dan pelaporan gratifikasi secara transparan. Kemudian yang ketiga, digitalisasi proses manajemen ASN untuk mengurangi interaksi langsung yang berpotensi disalahgunakan. Kemudian yang keempat, keteladanan pimpinan ASN dalam menerapkan prinsip integritas. Yang kelima, sanksi tegas bagi ASN yang terbukti melakukan korupsi, suap, atau menerima gratifikasi ilegal. Itulah kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Saya, Moderator Weni Harjasmita, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.